Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host yang sudah menyediakan untuk ini. Kemudian kepada moderator yang sudah membuka acara ini dengan lancar dan memandu acara ini hingga akhir nanti. Kali ini saya Krisna Aji Wibowo akan menyampaikan sebuah materi yang mungkin buat Bapak Ibu penasaran. Flat animation with MS PowerPoint 2016. Oke. Di sini Bapak Ibu tentunya sudah pernah membuat sebuah presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, kali ini silahkan Bapak Ibu cermati apa yang sampaikan dengan kilat ini, kemudian beri masukan pada kami atau bertanya nanti sesi tanya jawab akan saya jelaskan lebih lanjut. Yuk. Langkah pembuatan flat animation adalah sebagai berikut. Persiapan. Di sini Bapak Ibu harus menyiapkan konsep atau storyline yang terdiri dari opening, contents, dan closing. Selanjutnya adalah siapkan bahan berupa gambar, icon, dan referensi lain. Next step adalah pembuatan. Ibu-ibu dan bapak-bapak silahkan input materi berdasarkan storyline yang sudah Bapak Ibu buat. Setelah itu dilanjutkan dengan mengatur timeline. Di sini Bapak Ibu banyak dituntut untuk bersabar dan teliti dalam mengatur timelinenya. Langkah terakhir adalah produksi. Di sini Bapak Ibu harus melakukan ekspor dari PPT ke video. Dan langkah terakhir adalah R&D. Setelah jadi, silahkan dilakukan research dan development, explore di mana waktunya, timingnya itu pas atau belum. Apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan untuk membuat flat animation ini? Konsep atau sering disebut storyline merupakan alur cerita berupa tulisan yang mendeskripsikan video pembelajaran atau flat animation yang Anda buat tahap demi tahap. Istilah dalam PowerPoint adalah slide by slide. Apa yang ada di dalamnya? Oke. Ketika Anda membahas sebuah konsep, maka yang harus dimasukkan dalam konsep itu adalah bagian awal, inti, dan penutup, atau sering disebut opening, content, dan closing. Next adalah bahan apa yang perlu disiapkan, yaitu persiapkan semua gambar, logo, ilustrasi, video. Pada bagian ini, di proses pembuatan, kita akan bahas beberapa hal, yaitu dari opening, content, dan closing. Opening adalah pembuka, di mana pembukaan ini biasanya memuat judul, logos, atau nama instansi, dan bisa juga lokasi tempat pembuatan atau konten. Konten dalam PowerPoint biasanya disebut slide. Slide itu apa? Yaitu sebuah lembar kerja yang digunakan dalam PowerPoint. Kalau di Excel itu adalah sheet,
kalau di Word itu adalah page 1, page 2. Di sini ada slide 1, slide 2, slide 3. Dalam pembuatan konsep akan lebih baik kalau Anda juga buat per slide. Slide 1 menampilkan apa, slide 2 menampilkan apa, slide 3 menampilkan apa. Diusahakan sedetail mungkin ya. Untuk kali ini saya membuatnya sangat sederhana agar Bapak Ibu bisa mencontoh. Storyline yang saya buat ini berbeda dari presenter sebelumnya, karena saya di sini saya membuat biar berkesinambungan antara konten dan media pembelajaran yang saya buat. Kali ini saya istilahkan adalah flat animation. Ya, yang paling membuat kita pusing atau membuat desainer ataupun kreator animasi ini pusing biasanya yaitu di timeline atau di pengaturan waktu antara slide dan kata atau lip sync. Harus ada lip sinkron, jadi antara ucapan dan tampilan itu harus selaras. Mungkin ada perbedaan sekian detik seperti yang terjadi pada slide saya ini, ada sebuah kemaklumuman karena mengejar waktu yang pertama ya. Oke, dalam pengaturan timeline ini tergantung juga dari penambahan musik pengiring atau background, kemudian efek suara, karena semakin banyak aspek yang di dalamnya maka timeline ini akan semakin rumit. Yang selanjutnya adalah pengaturan transisi antara slide berpindah ke slide yang lain, itu adalah transisi. Selanjutnya adalah animasi. Animasi adalah pergerakan, misalnya konten kata tulisan konten ini bergerak seperti apa. Kemudian ada shape itu bentuk-bentuk bangun datar yang dibuat itu bergerak seperti apa. Nah, itu namanya animasi. Dan semuanya harus diatur dalam durasi berapa durasinya. Nah, dalam durasi ini kita bisa memainkan ya. Yang pertama with previews, yang selanjutnya adalah after previews. Jadi misalnya tulisan slide yang di atas tadi itu muncul setelah tulisan konten, nah, itu after. Atau tulisan slide ini with itu berarti bersama atau bareng keluarnya. Oke. Dan durasi pun diusahakan selaras dengan atau sama dengan durasi narasi kata yang Anda sampaikan. Closing. Apa itu closing? Closing adalah bagian penutup. Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu di bagian penutup ini bisa menampilkan ucapan terima kasih, thank you, dan lain-lain. Mungkin ditambah lagi outro itu bisa apa ya? Kalau intro kan masuk introduction, dan ini dilanjut kalau keluar itu outroduction. Ibaratnya seperti itu ya, outro. Di sini di outro ini Bapak Ibu bisa menampilkan identitas personel, misalnya kelompok kecil. Bapak Ibu tampilkan saja. Agar apa? Ini sebagai penghargaan atas dukungan mereka, atas masukan mereka ketika di kelompok-kelompok kecil kita. Yang selanjutnya, yang paling penting di sini adalah lembaga pendukung atau sponsor. Nah, atau mungkin bisa ditambah lagi SLC, bisa di depan, bisa di belakang. Pada umumnya YouTuber itu menampilkan SLC ini di depan atau di tengah ketika memulai. Kalau di sini saya menampilkan di belakang atau di penutup. Nah,
Saya rasa untuk konten untuk pembuatan sampai di sini dulu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dapat mencerna dengan baik. Nanti ada sesi tanya jawab, bisa ditanyakan nanti Pak moderator. Kita masuk ke finishing ya. Baik, kita mencapai ke bagian final atau bagian finishing yang saya sebut sebagai produksi, di mana proses produksi ini adalah proses yang sangat mudah. Bapak tinggal mengubahnya dalam bentuk video dan menunggu hasilnya. Oke, langsung choose. Produksi. Di tahap ini Bapak Ibu hanya perlu mengekspor ke format video. Untuk MS PowerPoint 2016 sudah tersedia fiturnya Bapak Ibu. Ya, caranya adalah dengan klik file, geser ke kiri file, kemudian turun ke bawah ada tulisan ekspor, klik, kemudian di situ ada pilih yang kedua ya, create video. Bapak tinggal menunggu hasilnya. Dan jangan lupa sabar sambil minum kopi atau sambil masak mie. Untuk selanjutnya yaitu proses R&D atau Research and Development, adalah salah satu teknik penelitian. Saya baru belajar juga Bapak Ibu. Ya, intinya di R&D adalah mengecek hasil video yang Bapak sudah potong. Cek lagi timelinenya sudah pas belum, kira-kira perlu ditambah lagi atau dikreasikan apa lagi, kembangkan terus, atau mungkin bisa membuat video yang baru sebagai bahan berlatih Bapak Ibu. Terus kembangkan dengan berlatih mandiri. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena sesi ini sebaiknya memang harus untuk materi ini disajikan untuk 7 kali presentasi minimal, tapi ini saya jadikan sekian menit. Semoga Bapak Ibu berkenan, dan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan kepada moderator di sesi tanya jawab nanti. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih untuk Balai Teknik Yogyakarta dan KKVI yang mendukung kegiatan ini dan mensupport kami luar biasa. Dan untuk teman-teman satu grup kecil kami yang kami sebut kelompok taman siswa, karena semua di sana alhamdulillah benar-benar merasa menjadi siswa newbie di materi-materi yang diberikan oleh penyelenggara. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.